Selama musim semi, orang sering melihat lebah hitam berukuran besar berkeliaran di luar rumah mereka. Kemungkinan besar lebah ini adalah lebah tukang kayu, yang dinamakan demikian karena kebiasaan mereka menggali lubang di kayu untuk membesarkan anak-anaknya. Lebah tukang kayu lebih menyukai kayu yang tidak dicat dan lapuk, terutama jenis kayu yang lebih lunak seperti kayu merah, cedar, cemara, dan pinus. Kayu yang dicat atau diberi tekanan jauh lebih rentan terhadap serangan. Tempat bersarang lebah tukang kayu yang umum meliputi atap, kasau, papan fasia, dinding, atap goyang kayu, dek, dan furnitur luar ruangan. Lebah tukang kayu menyerupai lebah, tetapi biasanya memiliki perut yang berkilau dan tidak berbulu. Lebah biasanya memiliki perut berbulu dengan garis-garis hitam dan kuning. Lebah juga memiliki kebiasaan bersarang yang berbeda. Lebah bersarang di rongga yang ada, seringkali di bawah tanah, misalnya, di liang hewan pengerat yang ditinggalkan. Sedangkan lebah tukang kayu membuat terowongan ke dalam kayu untuk bertelur. Lebah tukang kayu tidak hidup berkoloni seperti lebah madu atau lebah. Orang dewasa menahan musim dingin secara individu, seringkali di terowongan induk yang telah dibangun sebelumnya. Mereka yang bertahan hidup di musim dingin akan muncul dan kawin pada musim semi berikutnya. Lebah tukang kayu betina yang telah dibuahi kemudian menggali kayu dan menggali terowongan untuk bertelur. Lubang masuk pada permukaan kayu berbentuk bulat sempurna dan kira-kira berdiameter jari kelingking. Serbuk gergaji kasar mungkin terdapat di bawah bukaan, dan suara terowongan terkadang terdengar di dalam kayu. Setelah mengebor dalam jarak dekat, lebah berbelok ke kanan dan terus membuat terowongan sejajar dengan permukaan kayu. Di dalam terowongan, sekitar 5 atau 6 sel dibangun untuk menampung telur-telur individu. Bekerja dari belakang ke depan, lebah menyediakan setiap sel dengan serbuk sari, dikumpulkan dari tanaman berbunga musim semi, dan satu telur, menyegel setiap ruang berturut-turut dengan bubur kayu yang dimuntahkan. Penetasan dan pematangan terjadi selama beberapa minggu, dengan serbuk sari berfungsi sebagai sumber makanan bagi larva yang sedang berkembang. Kemudian di musim panas, generasi baru lebah dewasa muncul dan mencari makan di bunga, dan kembali ke kayu di musim gugur untuk berhibernasi. Meskipun jarang menimbulkan kerusakan seperti rayap, lebah kayu dapat menyebabkan kerusakan kosmetik dan struktural. Lebah tukang kayu betina menggali terowongan baru di kayu untuk bertelur, atau memperbesar dan menggunakan kembali terowongan lama. Kerusakan yang signifikan dapat terjadi bila potongan kayu yang sama terserang dari tahun ke tahun. Lubang-lubang pada permukaan kayu juga memudahkan intrusi kelembapan, pembusukan, dan pembusukan. Lebah tukang kayu cenderung tidak menyengat dibandingkan tawon dan lebah yang hidup dalam koloni komunal. Namun, kehadiran mereka dapat menjadi hal yang menakutkan, terutama selama perkawinan musim semi dan pembangunan sarang. Lebah tukang kayu jantan sangat mengintimidasi karena mereka melayang-layang di depan orang-orang di sekitar lokasi bersarang. Namun, yang jantan tidak berbahaya karena mereka tidak memiliki kemampuan menyengat. Lebah kayu betina dapat menimbulkan sengatan yang menyakitkan, namun jarang menimbulkan sengatan kecuali jika ditangani atau diganggu oleh manusia. Jenis lebah dan tawon kecil soliter lainnya terkadang terlihat mengunjungi sarang lebah tukang kayu yang ditinggalkan. Serangga ini jarang menimbulkan masalah dan biasanya memakan sisa serbuk sari atau menggunakan terowongan sebagai tempat berlindung. Waktu terbaik untuk mengendalikan lebah kayu adalah sebelum terowongan dibangun sepenuhnya. Insektisida cair, aerosol atau debu yang mengandung bahan-bahan seperti bifentrin, chiflutrin, deltametrin atau lambda cihalotrin dapat diaplikasikan langsung ke bukaan terowongan. Lebah tukang kayu biasanya tidak akan membuat terowongan ke dalam kayu yang dicat. Oleh karena itu,
Solusi yang lebih permanen adalah dengan mengecat permukaan kayu yang belum di-finishing, terutama yang memiliki riwayat serangan kutu. Noda dan bahan pengawet kurang dapat diandalkan dibandingkan pengecatan, namun mungkin memiliki daya tolak yang lebih baik dibandingkan kayu biasa. Hal ini juga membantu menjaga garasi dan bangunan luar tetap tertutup ketika lebah secara aktif mencari tempat bersarang, yang biasanya mereda pada akhir musim semi.